Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Seni Qur'ani ingin menyapa kembali teman-teman. Selamat datang, lama tak jumpa. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kami di sini sekarang ingin mereview kembali tentang irama lagu ros, karena di luar sana masih banyak teman-teman yang merasa kesusahan, kesulitan membaca Al-Quran dengan irama lagu ros. Mungkin kalau membaca secara standar untuk diri pribadi bisa, kan, tetapi masih kurang pede, kurang percaya diri. Jangankan membaca di depan umum pada acara seperti khitanan, tasmiyahan, membaca sendiri pun kurang pede. Nah, apa solusinya? Bagaimana langkahnya? Maka kali ini kita akan bahas tuntas mengenai tentang bagaimana caranya agar irama lagu ros, irama yang paling mudah, paling dasar dalam murotal Al-Quran bisa indah dibacakan. Jadi tidak melulu harus menggunakan jiharka, nahawan. Intinya bergantung kepada pembacanya. Al-Quran sudah sempurna, tinggal kita sendiri menyempurnakan bacaannya menggunakan bakat yang kita miliki, ya. Semuanya pasti bisa. Jadi tidak hanya yang memiliki suara merdu. Semua orang suaranya memiliki karakteristik yang oleh Allah diciptakan memang istimewa. Oleh karenanya tidak boleh ada yang kurang percaya diri, suaranya jelek, suaranya kurang bagus. Semua yang diciptakan suaranya itulah suara terbagus menurut Allah. Jadi mari kita simak video ini sampai selesai. Teman-teman, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengulang-ulang rumus irama nada ros ini. Jadi ada 3 tangga nada, datar, naik, dan turun. Itu sudah kami masukkan di video awal-awal Seni Qur'ani diterbitkan. Nah, kemudian setelah kita rumusnya kita ulang-ulang, kita kuasai, kita praktekkan, kita latihan, maka yang kedua yang harus kita kuasai adalah tajwidnya, praktek dan teori. Jadi apa aja di tajwid? Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, kemudian ada ahkamul huruf, dengung dan tidak dengungnya. Yang keempat ada yang namanya ahkamul maddi wal qasr, panjang dan pendeknya. Bacaan akan indah ketika dengung dan tidak dengungnya seimbang, panjang dan pendeknya disiplin, pengucapan hurufnya baik makharijul hurufnya ataupun sifatul hurufnya itu fasih. Insya Allah bacaannya bagus. Kemudian yang ketiga, 3 syarat aja. Yang ketiga, kita harus menguasai emosional kita ketika kita membaca Al-Quran. Dalam artian kita tahu ini ayat tentang azabkah atau tentang rahmat, ayat ini tentang kebahagiaankah atau menyampaikan sesuatu yang sedih, seperti menyampaikan tentang azab neraka, siksa kubur, ya, itu merupakan hal yang sedih. Artinya kita berusaha menghadirkan jiwa kita ketika kita membaca Al-Quran. Itu kalau bisa mengartikan. Kalau kita tidak bisa mengartikan secara langsung, ada terjemahan. Tidak sempat melihat terjemahan, intinya yang paling penting di sini adalah hadirkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Hatinya dihadirkan, membaca tidak hanya dengan mulutnya saja, akan tetapi membacanya menggunakan hati. Kata guru kami, kalau kita membaca dengan hati, insya Allah akan sampai kepada hati orang-orang yang mendengarkan bacaan kita. Maka kemudian kadang ada yang sampai menangis. Itu bukan karena apa? Karena kekuatan kolbunnya ini, hatinya ini yang sampai ternyata kepada pendengar. Nah, bagaimana cara melatihnya? Tentunya dimulai dari kita sendiri, ya. Baik, ayo teman-teman kita perhatikan di sini saya menggunakan surah Al-Baqarah ayat 17. Teman-teman, di sini maksud saya adalah akan mencontohkan serta membahas bagaimana biar lagunya itu indah ketika dibacakan. Oke, kita langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya, kemudian kita mulai. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Naron ya, itu hanya satu alif saja. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kita naikkan. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Nah, sampai di sini kita akan bahas. Tadi di awal kita menggunakan yang namanya ayunan. Jadi ayunan-ayunannya itulah yang membuat irama ini khas miliknya lagu Ros. Coba kita ulangi ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. La 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 la. Jadi lalanya ini kita masukkan dalam ayunan-ayunan ketika kita membaca. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Itu nada datar. Kemudian nada naiknya falamma. Nah, ketika kita menemukan dengung atau mad jaiz, mad wajib, mulailah kita improvisasi di situ. Ada ayunan atau gelombang-gelombang khusus memang miliknya lagu Ros. Contohnya la 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 la, itu miliknya lagu Ros ya. Falamma adaa'at ma hawlahu, itu ayunan. Ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Fi dhulumatin la yubsirun. Jelas sekali ya ayunannya ya. Nah, coba kita lanjut. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Nah, kenapa saya tidak memakai improv? Karena posisinya kurang tepat kalau kita ngimprov di situ. Jadi improvisasi ada kalanya tidak dipakai ketika kita bertemu dengung, ada kalanya dipakai. Kalau kita improvnya terlalu banyak, bacaannya juga kurang bagus ketika didengar suaranya ya. Kita lanjut. Au kasayyibin
ada dua improv tapi beda cara ngimprofnya. Jadi kalau kita memakai satu aja, nanti pendengar itu akan merasa kok monoton ini improvnya. Jadi kita selang-seling ya. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu. Improv satu dipakai lagi. Dhulumatu wa ra'du wa bar. Jadi improv 2, improv 1, improv 2, improv 1 ya. Kita ulangi coba. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Lanjut. Yaj'aluna yaj'alu, ketika kita bertemu mat tabi'i ayunkan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ujungnya hadaral maut. Jadi langsung duduk ya. Hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, karena kita tidak ketemu dengung, maka kita gunakan perbedaan kalimat untuk mengayunkan. Contoh, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kita tidak ketemu dengung, matnya juga tidak banyak. Jadi yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama seakan ke atas ke bawah seperti itu. Per huruf ada perbedaan notnya. Kadang notnya di atas, kadang notnya di bawah. Coba perhatikan lagi sekarang seksama ya. Kullama semuanya ada. Walau, wanya di bawah, launya di atas. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i
fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita perhatikan ketika fala fa-nya di bawah, la-nya di atas. Taj turun lagi. Ini nada turun ya, notnya aja. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Coba kita naikkan semua, pastinya tidak bagus, biarpun itu nada turun. Fala taj'alu lillahi tapi kalau kita per huruf pindah notnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, kemudian hal yang paling teman-teman harus perhatikan, tekan huruf yang dibaca itu ditekan. Ada penekanan agar supaya bacaannya itu menjadi kuat. Ya, bagaimana caranya? Makhraj dan sifatul huruf yang berguna di sini. Ya, coba kita akan review lagi satu ayat terakhir. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Jadi alladzi ja'ala, bedakan dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama, itu tidak ditekan. Jadi tekan hurufnya ya, biar kuat, biar ada powernya. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja, kok harus ngorokkan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala, jadi tidak lembek hurufnya, fala tidak begitu ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, teman-teman, itu mungkin sedikit pengalaman saya karena saya belajarnya banyak sering jauh dari tempatnya guru. Jadi lebih banyak otodidak, akan tetapi masih dikontrol sama guru. Jadi ketika belajar otodidak inilah saya mulai meneliti di mana letak kekurangan saya, merekam, mencoba lagi, mengkaji lagi, ternyata itu yang saya temukan. Yakni ketika kita mengaji, hal yang pertama rumusnya diulang, tajwidnya diperbaiki, membaca dengan menggunakan hati ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita mengaji, yang harus diperhatikan adalah ayunan-ayunannya, kemudian penekanan power pada huruf-huruf yang kita baca, makhraj dan sifatnya betul-betul diposisikan pada porsinya. Kemudian yang ketiga, ada not naik turun per huruf beda. Jadi per hurufnya beda. A'udzu. Walaupun itu nada naik, nada datar, nada turun, itu pasti berbeda. Ternyata itu yang membuat nada itu menjadi indah. Ayo kita berusaha untuk membaca Al-Quran lebih baik, lebih indah lagi. Demikian dari saya, kita cukupkan, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.